Everybody, selamat sore. Today, akhirnya saya sudah keluar dari rumah. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Jadi saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih pada semua. Ya, sementara itu pemirsa usai dibebaskan, Kapten Philip langsung menghubungi istrinya. Didampingi 5 orang tim Satgas, Kapten Philip menahan air mata saat terhubung dengan video call dengan istrinya. Ya, Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua. Usai dibebaskan, pilot Susi Air itu tampak mengusap air mata saat menelepon istrinya. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan yang stabil. Ya, pemirsa, pilot Susi Air Philip Mark Martens yang telah dibebaskan kelompok kriminal bersenjata diterbangkan dari Timika, Kabupaten Mimika ke Papua Tengah, ke Jakarta. Pesawat yang ditumpangi Philip diperkirakan akan tiba di Jakarta pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Philip diterbangkan dari Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Pesawat transit di Makassar, Sulawesi Selatan untuk keperluan pengisian bahan bakar sebelum melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Philip didampingi rekan sesama pilotnya Hafiz, Kaups Damai Kartens Brigjen Faisal Ramadhani, Satgas Sinanggala, Satgas Bin, Kogab Wilham III, hingga pihak Polda Papua Tengah. Pesawat diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini di Timika pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kita lihat di belakang kita sudah ada pesawat TNI AU beserta rombongan yang akan mengantar pilot Philip Martin menuju ke Jakarta. Diperkirakan untuk penerbangan nanti akan transit di Makassar terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Diperkirakan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan mendarat di Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ya, pemirsa, pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Martens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call
rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sekali lagi, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimak pernyataan Presiden Jokowi yang menanggapi soal pembebasan pilot Susi Air. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Ini proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Pak, mungkin ada evaluasi depan biar ada kejadian yang sama soal keamanan di Papua, Pak. Dalam setiap kegiatan di Papua, saya selalu menekankan agar didampingi oleh pihak aparat keamanan. Dalam membangun infrastruktur jalan, membangun jembatan, atau pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga, sampai di Wamena, sampai di puncaknya, semuanya harus ada dikawal oleh TNI maupun Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan seperti ini. Ya, saya rasa itu. Titik balik diplomasinya seperti apa sih, Pak, sampai akhirnya Ya, tidak perlu disampaikan, tapi ada proses negosiasi. Ya. Ya, sebelumnya pemirsa, Philip Martens, pilot Susi Air yang disandar kelompok kriminal bersenjata Papua berhasil dibebaskan. Philip dibebaskan di Kampung Yuguru, distrik Maibarok, Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu pagi waktu setempat. Pilot Susi Air, Philip Martens, resmi dibebaskan setelah 1,5 tahun disandra kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Pilot Philip berhasil dijemput tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Pemerintah melalui Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menggunakan upaya pendekatan lunak dalam membebaskan Philip. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno menjelaskan, pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob Batalion B Timika. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada segenap tokoh adat, masyarakat, agama, rekan-rekan TNI Polri yang berada di Papua, yang selama ini telah bekerja keras melakukan pendekatan soft approach, sehingga upaya pembebasan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tidak jatuh korban, baik dari aparat, dari masyarakat sipil itu sendiri, maupun dari pilot itu sendiri. Selanjutnya, Philip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi Philip dalam keadaan stabil. Tim News TV melaporkan. Sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Haji Mena, Natar, Lampung Selatan, Lampung, hangus terbakar. Meledaknya gudang di kawasan perumahan Lumenta ini sempat membuat warga sekitar panik. Info, kebakaran di Haji Mena, Lampung Selatan. Masuk mana nih? Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan gudang serta 3 unit mobil dan belasan tandon tempat penampungan bahan bakar minyak. Diduga jenis solar yang berada di dalam gudang Lampung Selatan, Lampung.
Sebelum api membesar, sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang, kemudian disusul kepulan asap hitam dan kobaran api yang cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pemilik serta pekerja di dalam gudang melarikan diri saat gudang terbakar. Kobaran api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menerjunkan 3 unit mobil pemadam di lokasi kejadian. Kayaknya gudang BBM-nya, yang gudang BBM kalau nggak salah. Pak, yang kita tahu tadi kejadiannya sekitar jam berapa Pak yang kita... Asar itu lah ya, asar ya, jam 4 lah ya. Pak, anak kecil tadi saya tanya, gue bilang dia yang dengar ledakan, anak kecil. Dia yang di belakang rumah itu. berapa kali itu Pak? Atau 3 kali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran serta siapa pemilik gudang BBM ilegal ini. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan pada awak media. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda tetap sama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, SBY menyampaikan dirinya menerima amanah sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY akan berperan sebagai penasihat di kawasan Asia Pasifik. Ia menegaskan kasus malaria saat ini sedang naik dan tidak menutup kemungkinan malaria akan sama parahnya dengan pandemi COVID-19. Menurut SBY, Indonesia perlu menangani masalah malaria di beberapa daerah paling terdampak, antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Timur. SBY menyampaikan komitmennya dalam menurunkan angka penyakit malaria di Indonesia dan akan berangkat ke New York untuk menghadiri pertemuan penting terkait dengan isu ini selama sekitar 1 pekan. SBY meyakini sikapnya saat ini menunjukkan dedikasinya di dunia kesehatan global dan komitmennya untuk berkontribusi dalam usaha memberantas malaria, sebuah penyakit yang masih menjadi tantangan serius di banyak negara. Teman-teman wartawan, pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi, kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita. Dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau, Bapak SBY, kita juga sepakat, Pak SBY dan saya, untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Karena saya itu, ya.
Ya, misal bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan doa kebangsaan bersama Muslimat Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kehadiran Ridwan Kamil disambut hangat oleh ribuan Muslimat NU yang hadir. RK menyampaikan kehadirannya untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus bersilaturahmi dan memperkenalkan diri. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyampaikan dirinya merupakan bagian dari keluarga besar NU. Silaturahmi aja, kan saya keluarga besar juga Nahdlatul Ulama, kakek juga ulama NU. Dinasehati Gus Muwafiq tentang nilai-nilai Rasulullah kan sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing, apalagi tentang konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan dan cobaan yang harus dilalui, dan tentunya jadi bekal moral saja ya. Di sini saya hanya memperkenalkan apa yang pernah dilakukan untuk keumatan, untuk Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan menjadi lebih paham aja. Jadi tidak ada maksud. Sementara itu, pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berolahraga bersama dengan cucunya di kawasan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Suswono menghabiskan waktu akhir pekannya dengan menemani 10 cucunya yang bermain perosotan hingga jogging. Tidak hanya itu, Suswono juga tampak berjalan santai bersama dengan para cucunya di seputaran taman ini. Di sela aktivitasnya bersama dengan ke-10 cucunya, Suswono menyempatkan diri untuk menyapa warga yang saat itu sedang berolahraga di kawasan ini. Saya dengan cucu ini sudah beberapa kali ke sini ya, dan memang sangat menyenangkan. Dan Anda lihat sendiri kan, ada dari bayi sampai kakek-kakek ada di sini. Ya, ini adalah salah satu dari ruang terbuka hijau yang ternyata memang digandrungi oleh warga. Tadi saya pun bertemu dengan Ibu Iis ya, tadi dari Rawajati. Saya coba ngobrol tadi ya, bahwa dia hampir tiap pekan ke sini. Ya. Nah, ini salah satu dari satu taman kota ya, atau ruang terbuka hijau yang nampaknya memang area seperti ini perlu diperbanyak di Jakarta ya. Pertama, jelas kita bisa memastikan warga yang datang ke sini pasti merasakan kebahagiaan. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, ketiganya kompak mengenakan batik. Mereka diterima di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pertemuan ini merupakan silaturahmi di mana SBY memiliki saran dan harapan yang baik untuk kota Jakarta. Pramono Rano menegaskan dalam kampanye mereka akan menemui sejumlah tokoh yang pernah memimpin Indonesia, bahkan memimpin kota Jakarta. Oke, saya mau koleksi. Jadi sejarahnya memang dulu. Bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyapa warga di kawasan Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi. Selain menyapa warga, Deddy Mulyadi juga mendengarkan masukan serta aspirasi baik dari tokoh maupun masyarakat Kota Bekasi. Warga Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi antusias melihat kedatangan Deddy Mulyadi bakal calon gubernur Jawa Barat. Dalam safari politiknya kali ini, Deddy menyapa dan berinteraksi langsung kepada ribuan warga Bekasi. Setelah berkeliling kota, Deddy menyampaikan sejumlah poin yang harus diperhatikan untuk Kota Bekasi. Kebanyakan banyak orang yang kerja di Jakarta. Untuk itu ya potensinya tinggi, yaitu jumlah orang yang membawa uang dari Jakarta ke Bekasi, sehingga itu menimbulkan circle ekonomi. Karena itu menimbulkan circle ekonomi, maka ekonomi lingkungannya harus ditata. Karena saya berikan contoh deh, masyarakat itu kan perlu hiburan. Misalnya ini bisa dilihat tuh, orang kota ini numpuk banget nontonnya. Artinya bahwa ruang-ruang mereka berekspresi itu rendah. Karena di kota sekarang sudah tidak dapat lagi ruang-ruang anak-anak berekspresi.
ruang bermainnya sudah tidak ada, ya hingga anak itu hanya main HP dan motor. Sehingga orientasi ke depan, Bekasi itu punya Kali Malang. Jadi kalinya tidak boleh Malang lagi, nanti harus Kalimuju. Nah, sehingga itu akan menjadi fokus saya untuk segera ditata menjadi kawasan sungai yang bersih dan memiliki potensi keindahan sehingga menjadi tempat orang Bekasi untuk berrelaksasi atau wisata. Selain itu, Dedi juga menyoroti kemiskinan warga yang berimbas pada kondisi anak-anak sehingga ke depan perlu diberikan stimulus oleh negara dan piramida sampah Bantar Gebang yang harus dibenahi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, misa Pilgub Jawa Timur 2024 juga semakin dekat, di mana 3 Serikandi bakal calon gubernur Jawa Timur bergerilya untuk menyapa berbagai lapisan masyarakat. 3 bakal calon gubernur semakin ketat bersaing jelang Pilgub Jawa Timur 2024. Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Pesantren An-Nuriyah di Gedung Jatim Expo, Surabaya. Hovifah hadir bersama bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kekompakan Hovifah dan Eri kian nampak saat di hadapan ribuan jamaah muslimat dan fatayat se-Jawa Timur. Hovifah mengajak jamaah mendoakan orang nomor 1 di Surabaya ini bisa kembali memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Sementara itu bakal calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, menghadiri acara reuni dan haul badi Kiai Arif di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo pada Minggu pagi. Dalam acara tersebut, Luluk yang merupakan keturunan langsung dari Kiai Arif bersama para tokoh lainnya memperingati silsilah Kiai Haji Arif bin Kiai Haji Hasan Alwi. Sedangkan bakal calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini pada Sabtu sore menghadiri acara perpisahan dengan ratusan pegawai Kementerian Sosial di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap Pilgub Jawa Timur 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan pilihan rakyat tanpa ada kecurangan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, apa bahasanya? Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi saya pun juga tidak berani. Kalau misalkan ancur-ancuran, saya mau ancur-ancuran, mau black campaign, ya iso. Tapi saya nggak lakukan itu karena ini benar-benar merebut untuk dapat apa namanya? Merebut suara Tuhan. Seperti diketahui dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, ada 3 Serikandi yang akan bertarung dalam Pilkada Jawa Timur. Mereka adalah pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak yang didukung oleh 14 partai, Tri Risma hari ini Gus Hans yang diusung oleh 3 partai, yakni PDIP, Hanura, dan Partai Umat, serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, misa closing seremoni PON ke-21 Aceh Sumut 2024 sukses digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan penampilan memeriahkan penutupan ajang olahraga terbesar di Indonesia ini. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mencapai puncaknya. Closing seremoni PON ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing seremoni juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendi serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis, hingga pesta kembang api memberiakan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca.
PON ke-21 Aceh Sumut 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Ya, Mesa kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya kontingen Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON. Pada 2 edisi sebelumnya di kandang sendiri dan di Papua, kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat Pantai Torohudan yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta yang kerap menjadi referensi wisata untuk mengisi liburan. Nah, di mana pesona hamparan pasir putih serta deburan ombak yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Panorama alam yang begitu indah serta suasananya yang asri membuat Pantai Torohudan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosati, Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi istimewa. Dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi, pengunjung sudah tiba di lokasi. Pantai Torohudan merupakan pantai yang masih sepi sehingga pas menjadi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Selain itu, ombak di pantai ini pun juga bersahabat bagi si kecil yang suka main air. Jika beruntung, Anda dapat menikmati keindahan biota laut yang terbawa oleh gelombang yang berada di bebatuan karang. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai cocok digunakan bersantai hingga berkemah. Tanggapannya Mbak setelah sampai di pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi masih bagus, nggak banyak orang. Yang paling bagus dari pantai ini apa sih Mbak? Pasirnya Mas, saya suka sama pasirnya. Terus untuk suasana sendiri di Pantai Torohudan ini seperti apa? Nyaman, enak buat. Tak perlu khawatir kehabisan biaya sebab tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, yakni hanya Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngobaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu biasa bagi Anda yang merasa lelah usai beraktivitas bisa mencoba terapi air dengan berendam di Sendang Keongan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sumber air yang mengandung zat kapur dan belerang diyakini sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Berendam dan berdiam diri di bawah guyuran air mengalir sungguh terasa nikmat. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Sendang Keongan. Di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air Sendang yang mengandung zat kapur dan belerang. Banyak pengunjung meyakini air Sendang di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Tak heran, banyak pengunjung memadati areal pemandian Sendang Keongan khususnya pada momen liburan. Atau gimana? Ya, niki rapi ya mandi dan segera lah.
saking nikmatnya, para pengunjung bisa berjam-jam berendam di sendang keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas. Untuk menjaga keselamatan bersama, pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian. Nah, bagi Anda yang ingin mandi sepuasnya di sendang keramat ini, cukup merogoh kocek Rp15.000. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, jika Anda suka berwisata alam, air terjun Kanari di Kota Bau-Bau wajib menjadi daftar kunjungan Anda. Karena di sini menawarkan keindahan alam yang masih asri dan juga air terjun setinggi 10 meter yang bertingkat-tingkat itu bagaikan permata tersembunyi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suara gemericik dan jernihnya air membuat air terjun Kanari menjadi destinasi wisata yang indah untuk dikunjungi. Berada di tengah hutan, wilayah Kelurahan Kasebu Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, air terjun Kanari dikelilingi rindangnya pepohonan. Apalagi air terjun bertingkat-tingkat dan mengalir deras di 2 ceruk dengan ketinggian 10 meter. Di bawah ceruk, pengunjung bisa berenang di kolam yang terbentuk secara alami. Destinasi wisata alam ini tergolong masih baru sehingga belum ramai dikunjungi wisatawan. Air terjun ini keindahannya cukup berbeda dengan air terjun lainnya. Salah satunya itu airnya yang deras. Ini walaupun musim kemarau, air tetap kencang, tetap kuat. Dia istilahnya banyak tangga-tangganya, jadi indah untuk sebagai tempat spot swafoto. Air terjun Kanari berjarak 15 km dari pusat Kota Bau-Bau dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Masuk ke area wisata tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung diimbau tidak membuang sampah sembarangan agar air terjun tetap terjaga keasriannya. Bagaimana pemirsa? Tertarik mengunjungi air terjun Kanari? Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati sunset atau matahari terbenam, Anda bisa berkunjung ke Waduk Cengklik yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Di waduk ini, para pengunjung bisa menikmati indahnya matahari terbenam dari balik Gunung Merapi dan juga Merbabu. Menjelang sore hari, sejumlah resto yang berderet di sisi timur Waduk Cengklik, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah selalu ramai pengunjung. Selain bisa menikmati beragam kuliner dengan harga terjangkau, di tempat ini pengunjung juga bisa melihat keindahan senja, momen terbenamnya matahari dari balik Gunung Merapi dan Merbabu. Angin yang berhembus sepoi-sepoi membuat suasana di sekitar waduk terasa semakin damai dan menenangkan. Banyak pengunjung dari berbagai daerah datang khusus untuk melihat indahnya sunset. Pemandangannya bagus, apalagi kalau sore lihat sunset itu bagus. Terus kedua juga makanannya enak-enak dan pilihannya banyak sekali. Anak-anak juga suka kalau kesini. Nanti kalau lebih bagus lagi kalau sudah bersih, keren. Kalau view-nya sendiri seperti apa? View-nya bagus. Cuma itu enceng gondoknya sebenarnya kalau dibersihin keren itu. Nah, bagi Anda yang penasaran, tidak ada salahnya datang sendiri ke Waduk Cengklik yang berada 1 km sebelah barat Bandara Adi Sumarmo Solo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Rahmanta, iNews melaporkan.